Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Fauzi, NIM 20233005 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antara pengirim dan penerima dengan menggunakan media tulis, lisan, visual, ataupun elektronik. Dalam dunia modern, keterampilan komunikasi menjadi keunggulan dalam karir dan bisnis. Keterampilan komunikasi adalah keahlian seseorang dalam melakukan komunikasi secara efektif, menyenangkan, dan menarik. Kemampuan komunikasi yang perlu dikuasai. Yang pertama, kemampuan membaca. Kemampuan dasar dalam komunikasi adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan atau verbal. Kemampuan komunikasi verbal atau lisan dapat kita gunakan dengan orang yang tepat dan sesuai dengan waktunya. Yang kedua, komunikasi berbahasa tubuh. Berbahasa tubuh adalah salah satu keterampilan komunikasi nonverbal yang sangat mendukung kesuksesan komunikasi verbal. Yang ketiga, yaitu kemampuan menulis. Seseorang yang terampil dalam bidang tulisan bahkan bisa mengevaluasi ejaan dengan pakem tata bahasa. Semakin berkembangnya platform elektronik, keterampilan komunikasi tertulis juga semakin berkembang kebutuhannya. Yang keempat, kemampuan untuk mendengarkan. Supaya bisa berbicara dengan baik, seseorang harus bisa mendengarkan dengan baik. Mendengarkan pada proses komunikasi kerap disinggungkan dengan kesopanan atau etika. Yang kelima, kemampuan melakukan presentase. Keterampilan dalam presentase meliputi beberapa hal, yaitu kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa tubuh, kemampuan membaca audiens, kemampuan mempengaruhi audiens, dan lain sebagainya. 5. Keterampilan dasar dalam proses komunikasi. Yang pertama, membaca. Keterampilan membaca yang baik akan membantu untuk menangkap konsep dan memahami apa yang disampaikan penulis melalui sebuah tulisan. Yang kedua, mendengar. Mendengar merupakan aspek yang penting dalam melibatkan indera pendengaran. Yang ketiga, menulis. Keterampilan menulis membutuhkan suatu pengalaman, waktu, latihan, serta cara berpikir yang terstruktur agar dapat menyampaikan suatu pesan melalui bahasa tulis. Yang keempat, berbicara. Keterampilan berbicara sangat penting karena berhubungan langsung dengan yang lain, baik dalam hubungan sosial maupun pribadi. Yang kelima, faktor pendukung. Faktor pendukung masuk dalam keterampilan komunikasi karena suatu pesan dapat tersampaikan dengan baik. 5. Keterampilan komunikasi yang perlu diketahui. Yang pertama, menunjukkan rasa empati. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dengan bagus. Yang keempat, melakukan negosiasi secara efektif. Yang kelima, mendengarkan secara proaktif. Cara untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, perhatikan artikulasi. Yang kedua, lakukan kontak mata. Yang ketiga, lakukan penyelesaian. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh. Yang kelima, berbicara dengan santai. Dan yang terakhir, beri kesempatan orang lain untuk berbicara. Baiklah, hanya itu penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.